Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pementasan drama, yaitu materi di kelas 11 semester kedua. Ya. Di video selanjutnya saya sudah membahas tentang naskah drama dan unsur-unsur dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas tentang pementasan drama yang di dalamnya nanti kita akan bahas juga tentang analisis drama. Ya. Oke, nah, pementasan drama atau demonstrasi drama ini kan merupakan salah satu cara mengapresiasi ya, karya sastra khususnya drama. Nah, drama itu kan adalah sebuah cerita, ya, dalamnya ada cerita dan naskah dan melibatkan konflik serta emosi serta disusun menjadi sebuah pertunjukan. Nah, maka disebut dengan pementasan drama. Kenapa dipertunjukkan? Ya, karena bisa mendapatkan gambaran kehidupan atau watak serta tingkah laku dari peran atau dialog yang dipentaskan, ya, yang di dalamnya ada pesan yang bisa dipetik oleh penonton maupun si pembaca, ya, khususnya dari naskahnya. Nah, di video selanjutnya juga sudah disinggung sedikit apa itu drama, dari mulai pengertian dan istilah-istilahnya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam drama ada hal-hal yang terlibat, ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya atau kru ya disebutnya. Yang pertama pasti adalah penulis skenario atau naskahnya itu sendiri. Drama tidak akan tidak akan bisa dipentaskan kalau tidak ada skenario atau naskahnya. Nah, penulis atau skenario naskah ini bisa individu maupun bagian dari tim atau kelompok, ya, penulisnya. Nah, yang kedua adalah sutradara, ya, yang mengarahkan, yang mendirect bagaimana pemain-pemain lakon-lakon yang ada di dalam drama itu bisa menjalankan perannya dengan sangat baik sesuai dengan naskah atau skenario. Yang ketiga adalah pemain, ya, pemain atau pelaku yang di dalam naskah drama atau pementasan drama. Nah, pemain ini ada 3 jenis, ya. Ada yang protagonis, tritagonis, dan antagonis. Ya. Si teman-teman sudah mengetahui masing-masing dari jenis pemain ini atau pelaku, ya, di dalam drama. Lalu ada juru kamera, ya, ada juru kamera. Karena kita sudah masuk ke dalam zaman digital yang bisa saja nantinya untuk ke depan akan ditayangkan melalui mungkin layanan YouTube ataupun yang lainnya. Nah, maka ini memerlukan juru kamera supaya bisa didokumentasikan baik segi video maupun foto. Oke. Selanjutnya adalah produser, ya. Nah, produser ini adalah yang melatar belakangi atau backstage-nya dari pementasan drama, yang mengurus tata panggungnya, kemudian mengurus dari penonton, ya, tiketing dan lain-lain. Ini adalah produser yang menjalankan bagaimana pementasan drama itu bisa tercipta dengan sangat baik. Selanjutnya adalah narator yang membacakan cerita dari drama. Ya. Yang terakhir adalah juru artistik, ya, dari mulai kostum maupun tata rias. Ya. Ini adalah juru artistik. Oke, di sini adalah paku-paku drama. Selanjutnya kita ke langkah-langkah. Ya. Di sini adalah langkah-langkah dari pementasan drama. Ya. Nah, maka sebelum drama itu bisa dipentaskan dengan baik di atas panggung di depan banyak orang, maka yang pertama yang dilakukan adalah membaca dan memahami drama itu. Ya, istilahnya adalah reading, ya, reading teksnya dulu, teks naskah dramanya, supaya bisa memahami bagaimana jalan ceritanya, kemudian juga bisa dipahami kapan kita harus masuk ke dalam panggung, kapan harus keluar dari panggung.
Yang kedua adalah menghayati tokoh yang diperankan. Nah, kita harus tahu ya, kita mendapatkan tokoh yang seperti apa. Apakah tokoh yang protagonis atau tokoh utama, ataukah tokoh antagonis yang tokoh dari lawan tokoh utama, ataupun tokoh penengah atau tokoh pelengkap saja. Nah, maka untuk menghayati tokoh ini juga kita harus mengetahui karakter dari tokoh yang diperankan. Gitu ya. Yang ketiga adalah memahami teknik bermain peran ya. Tentu dalam bermain peran itu ada teknik-tekniknya, ya. Baik itu vokal maupun tata blocking ya dan lain-lainnya. Itu adalah teknik-teknik bermain peran yang bisa kita pahami ketika nanti kita terjun langsung ke dalam pementasan drama. Yang terakhir adalah menciptakan peran. Bagaimana kita memperankan sebuah tokoh dari mulai karakter sampai dengan mimik wajah, diikuti dengan gestur tubuh, lalu juga diikuti dengan tata rias dan kostumnya ya. Supaya peran itu benar-benar diciptakan oleh kalian dan bisa menjadi kesan ya, menjadi kesan bagi si penonton. Ini sudah dibahas sebelumnya ya, tapi kita bahas kembali dari segi pementasan drama. Unsur-unsur yang pertama pasti ada dialog ya. Dialog dalam sebuah naskah drama itu sudah pasti ada ya, antar tokoh dialognya yang di dalamnya pasti ada konflik, kemudian ada emosi, dan ada penyelesaian dan juga. Yang kedua adalah tokoh ya, unsur itu ada tokoh, tadi sudah dibahas sedikit, ada 3 ya, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oke. Lalu ada latar ya. Nah, latar ini harus disesuaikan dengan hmm, naskahnya ya, istilahnya kalau dalam satu scene itu latarnya berlatar di rumah, maka uh, seolah-olah dibuat background atau latar uh, dalam rumah ya, atau sebuah rumah. Begitu juga kalau latarnya ketika mungkin lagi di jalan ya, jalan raya, ada suara-suara kendaraan, mungkin ada suara-suara yang lainnya, terus ada trotoar dan lain sebagainya, mungkin di belakang ada gedung-gedung, itu juga bisa. Jadi untuk menambah uh, visualisasi ya, menambah visualisasinya supaya penonton lebih mendapatkan filmnya. Kemudian ada artistik ya, tadi berhubungan dengan kostum, berhubungan dengan tata rias, itu adalah bagian dari artistik supaya dalam pementasan drama itu benar-benar maksimal. Itu kalau ada adegan misalkan yang memerlukan darah ya, maka pasti bagian artistiknya membuat si tokoh itu dandan seperti di makeover seperti ada darahnya dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah penonton ya. Nah, pasti dalam pementasan drama itu ya harus ada penonton. Karena penonton itu adalah bagian dari apresiasi dari karya sastra ini, khususnya drama. Karena tanpa penonton ya sebuah pementasan drama akan berjalan mungkin datar-datar saja ya. Karena memerlukan feedback dari penonton itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke analisis drama ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah analisis bisa dalam bentuk naskahnya ataupun dalam bentuk pementasannya. Oke, ya. Nah, di sini saya tadi sudah singgung sedikit tadi ya. Nah, analisis drama terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pementasan dan juga berdasarkan teks atau naskahnya. Ya, keduanya ini kriteria analisisnya itu berbeda, walaupun ada hal-hal yang bisa disamakan. Oke, yang pertama dalam menganalisis naskahnya dulu ya. Kita harus membaca naskahnya secara keseluruhan dari awal cerita sampai akhir cerita, lalu juga memahami isi dan alurnya. Ini naskah ini tentang apa ceritanya, kita harus paham sebagai
orang yang menganalisis naskah drama. Kemudian juga harus memahami alurnya, ya, bagaimana alur naskah itu berjalan. Yang terakhir adalah memperhatikan nilai dan amanat, ya. Sebuah naskah drama itu atau drama itu kan harus memiliki pesan atau nilai atau amanat yang harus disampaikan yang bisa dipetik oleh penonton. Maka harus memperhatikan nilai dan amanatnya itu tersendiri. Nah, kurang lebih dari analisis naskah, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi ada kebahasaannya juga di dalam, ya. Nah, kalau berdasarkan pementasan, langkah-langkahnya yang pertama adalah kejelasan lafal dari setiap pemain. Kebanyakan drama itu kan tidak menggunakan alat bantu suara atau mikrofon. Maka lafal itu harus diucapkan secara jelas. Nah, untuk mendapatkan kejelasan lafal itu memerlukan latihan. Ya. Maka butuh persiapan mungkin 2 bulan, 3 bulan untuk mendapatkan lafal yang baik serta memerankan perannya itu dengan baik. Ya. Kejelasan lafal tidak selalu harus teriak-teriak, gitu ya. Yang penting suaranya lantang dan tidak terburu-buru. Yang kedua adalah tata panggung. Ya. Bagaimana dekorasi panggung itu mendukung bagian-bagian yang ada di dalam drama. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau latarnya berada di jalan raya, maka akan boleh ditambah ada suara-suara kendaraan, mungkin latarnya ada mobil, motor, kemudian ada juga gedung, ada trotoar, gitu ya, ada zebra cross. Nah, jadi tata panggungnya harus didekorasi sedemikian rupa untuk mendukung dialog atau naskah. Nah, selanjutnya adalah tata lampu, ya. Nah, dalam pementasan drama itu ada lampu-lampu yang mendukung panggung drama itu supaya lebih menarik. Oke, kemudian di sini saya salah ketik, ya, ada tata kostum dan rias, ya. Tata kostum dan rias. Jadi kalau misalkan perannya itu sebagai raja atau sebagai panglima mungkin atau sebagai tentara, maka kostum yang digunakan sesuai dengan itu. Dan riasannya juga tidak kalau di make up gitu ya, yang sesuai saja. Oke, ini adalah analisis dari pementasan. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan pementasan drama. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.